Perkenalkan, nama saya Cindi Girsang dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan memaparkan materi inflasi dan indeks harga. Selamat menyaksikan. Inflasi dan indeks harga. Inflasi adalah suatu peristiwa naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus dan mengakibatkan nilai uang turun. Ciri-ciri dari inflasi tersebut ialah: yang pertama, nilai uang menjadi turun. Yang kedua, jumlah uang dengan jumlah barang tidak seimbang. Yang ketiga, harga-harga barang naik secara umum. Kemudian ada jenis-jenis inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi: yang pertama, inflasi ringan, yaitu dengan tingkat inflasinya kurang dari 10% dalam setahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu tingkat inflasinya 10% sampai 30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu tingkat inflasi 30% sampai 100% dalam setahun. Yang keempat, inflasi sangat berat, yaitu dengan tingkat inflasi 100% dalam setahun. Berdasarkan penyebabnya, inflasi terbagi menjadi: yang pertama, demandful inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena berlebihnya permintaan. Berdasarkan dari kurva yang ada, yaitu permintaan berubah sedangkan penawaran tetap. Hal ini menyebabkan harga dan jumlah barang naik. Kedua, ada cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi. Berdasarkan kurva, permintaan tetap sedangkan penawaran berubah. Hal ini menyebabkan harga barang naik dan jumlah barang turun. Kemudian jenis inflasi berdasarkan asalnya, yaitu terbagi dua. Yang pertama, imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga di luar negeri, yang berimbas pada kenaikan harga di dalam negeri. Yang kedua, domestic inflation, yaitu inflasi yang disebabkan faktor-faktor dari dalam negeri. Contohnya yaitu defisit anggaran, kegagalan panen massal, serta pembatasan kredit untuk produksi. Pada masa inflasi, pihak-pihak yang diuntungkan adalah investor emas, peminjam atau debitur, pedagang besar, orang yang dekat dengan pemerintah, serta pedagang grosir. Sedangkan pihak-pihak yang dirugikan pada masa inflasi adalah orang yang menabung uang tunai, pemberi pinjaman atau kreditur, orang berpenghasilan tetap, masyarakat awam, dan pedagang eceran. Beberapa faktor-faktor penyebab inflasi antara lain sebagai berikut: kenaikan harga-harga barang, kenaikan biaya produksi, jumlah uang yang beredar banyak, jumlah barang yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah uang, permintaan bertambah, pendapatan bertambah, bencana alam dan musibah skala besar, masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya, imported inflation, serta perubahan struktur perekonomian negara. Penyelesaian dan dampak dari inflasi dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan moneter dan non-moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah dan dijalankan oleh bank sentral. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mengatasi jumlah uang yang beredar. Contoh dari kebijakan moneter antara lain: yang pertama, open market policy atau operasi pasar terbuka, dapat dilakukan dengan penjualan obligasi, SBI dan SPBU. Yang kedua, cash ratio policy, dilakukan dengan menaikkan cadangan kas minimum. Yang ketiga, discount policy atau kebijakan diskonto, dilakukan dengan menaikkan suku bunga agar banyak masyarakat yang menabung. Yang keempat, kredit selektif, dilakukan dengan memberi kredit kepada yang sifatnya produksi, bukan konsumsi. Sedangkan kebijakan fiskal atau pajak adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan menaikkan pajak dari PPN, PPNBM, PBB, PPH, dan lain-lain. Mengurangi pengeluaran negara dengan politik fiskal melalui APBN. Kemudian ada kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan ini adalah kebijakan real di luar kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan ini dilakukan dengan: yang pertama, menaikkan hasil produksi dengan tujuan agar jumlah barang dan jumlah uang seimbang.
dan memenuhi permintaan masyarakat. Yang kedua, kebijakan harga. Dengan menentukan harga ekonomi tertinggi saat inflasi dan menentukan harga ekonomi terendah saat deflasi. Dampak-dampak yang disebabkan oleh inflasi antara lain: 1. Investasi berkurang sehingga harga-harga naik. 2. Mendorong tingkat bunga tinggi sehingga keinginan untuk membuka usaha berkurang. 3. Mendorong tindakan spekulatif, para pemilik modal menyimpan barangnya dan kemudian menjualnya kembali. 4. Menimbulkan kegagalan pembangunan. 5. Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan. 6. Menyebabkan daya saing produk nasional berkurang. 7. Menimbulkan defisit neraca pembayaran di mana impor lebih banyak dari ekspor. 8. Turunnya nilai mata uang dalam negeri. Dan yang ke-9, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada indeks harga. Angka indeks adalah perbandingan dua angka antara dua periode yang berbeda. Jenis-jenis angka indeks contohnya yaitu indeks harga konsumen atau IHK dan indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Komponen indeks harga antara lain bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang. Kemudian ada kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Indeks harga dapat digunakan untuk menghitung besar dan laju inflasi. Indeks harga terbagi menjadi dua, yaitu indeks harga tidak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang adalah rasio antara penjumlahan harga komoditi suatu kelompok pada tahun ke-N dengan penjumlahan harga komoditi kelompok tersebut pada tahun dasar, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Indeks harga tertimbang sendiri yaitu terdiri dari indeks last payers dan indeks purchase. Indeks last payers dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan indeks purchase dapat dirumuskan sebagai berikut. Demikianlah pemaparan materi mengenai inflasi dan indeks harga yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.